Pimpinan KKB Papua terpecah. Sang jenderal dimaki-maki, "Kau hanya anak kecil baru tumbuh." Melansir dari tribunpalu.com, kelompok separatis di Papua dikabarkan terancam bubar. Hal ini setelah para pemimpin KKB Papua terlibat pepecahan. Akibatnya para komandan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, sebutan pemerintah bagi OPM, pecah kongsi. Ironisnya, ada tokoh yang mengeluarkan ancaman membongkar persembunyian kombatan. Kondisi di tubuh organisasi OPM pun semakin memanas. Egyanus Kogoya dituding sebagai pemicu lantaran melancarkan tudingan tak berdasar terhadap para petingginya. Kelompok Egyanus Kogoya pun kini terancam jika juru bicara KKB Papua, Sebi Sambom, bongkar rahasia besar. Sebi Sambom berani melontarkan ancaman pada Egyanus Kogoya. Beredar video, Egyanus Kogoya menilai 4 orang diplomasi di luar negeri, termasuk Sebi Sambom, adalah perjuangan untuk kepentingan diri sendiri. "Kami semua sebenarnya terus berjuang untuk Papua merdeka," kata Sebi Sambom. Sebagai pejuang KKB di luar negeri, kata Sebi Sambom, ia tak pernah berhenti sesaat pun untuk membangun jaringan internasional. Saat ini, kata Sebi Sambom, TPNPB OPM sesungguhnya semakin lemah. TPNPB OPM tak bisa lagi berjuang untuk Papua merdeka. Pasalnya, lanjut Sebi Sambom, TPNPB OPM telah dikepung dari berbagai penjuru oleh TNI Polri. "Kau Egyanus Kogoya adalah anak kecil yang baru tumbuh dan kaget melihat Papua yang kini mulai merdeka," kata Sebi Sambom. "Egyanus tidak bersekolah sehingga tak mengerti apa itu diplomatik," tanda Sebi Sambom. "Karena itu," katanya, "lebih baik Egyanus Kogoya diam dan berhenti dari tindakanmu yang menyusahkan masyarakat dan merampok. Kau lebih baik diam atau kami bongkar semua tempat persembunyianmu," ancam Sebi Sambom dengan nada marah. 4 nama yang dimaksud Egyanus Kogoya sebagai diplokasi yaitu Benny Wenda, Sebi Sambom, Victor Yemu, dan Jeffrey Pagawak. Sebagai tertuduh, Benny Wenda yang telah memproklamirkan diri sebagai presiden sementara Papua hingga kini tidak merespon pernyataan Egyanus Kogoya itu. Benny Wenda juga sepertinya tak mampu dijamah oleh personel KKB lainnya, baik di Papua maupun di luar negeri. Cara prajurit TNI persempit gerakan Egyanus Kogoya. Prajurit TNI punya cara tersendiri untuk mempersempit gerakan anggota KKB Papua di Nduga. Mereka tak lagi berpenampilan layaknya seorang tentara dengan gaya cepat dan rapi. Dalam beberapa kesempatan, anggota TNI yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens berkamuflase layaknya warga Papua biasa. Bahkan mereka tak tanggung-tanggung mengubah penampilannya layak seperti orang Papua yang tinggal di pedalaman. Strategi ini ternyata cukup ampuh mempersempit gerakan anggota KKB Papua, khususnya di Kabupaten Nduga. Nduga merupakan salah satu daerah tempat pimpinan KKB Papua Egyanus Kogoya. Ia memilih tempat di Nduga daripada bergerak ke tempat lain. Lantaran teridentifikasi tak pernah meninggalkan hutan Nduga, maka Egyanus Kogoya pun bebas merdeka melakukan penyerangan ke sarang TNI Polri. Bahkan di tempat ini pula Egyanus Kogoya tak sungkan-sungkan menghabisi nyawa warga yang tak berdosa. Akan tetapi, dalam beberapa waktu terakhir, aksi-aksi liar sang panglima tersebut seakan menyempit karena mulai dibatasi. Pergerakannya tak sebebas dulu. Pasalnya, hampir di setiap titik selalu ada petugas tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens. Keberadaan petugas itu awalnya tak disadari oleh para anggota KKB yang merupakan anak buah Egyanus Kogoya. Soalnya para prajurit TNI Polri itu tak hanya mengenakan pakaian keprajuritan yang menjadi kebanggaan bersama. Para prajurit juga mengenakan pakaian sipil yang memudahkan mereka membaur dengan masyarakat setempat. Tapi ada satu hal yang membedakan prajurit TNI di distrik Kenyam dan sekitarnya di Papua. Bedanya adalah penampilan para prajurit tersebut. Mereka umumnya berjenggot dan berambut gondrong. Pasukan berewok dan gondrong itulah yang kini membuat cemas KKB. Yang masih menjadi kekhawatiran publik adalah Egyanus Kogoya memiliki fasilitas perjuangan yang terbilang modern. Tak hanya soal jenis senjata yang canggih, termasuk senjata pelontar granat, tetapi juga teropong yang dipegang langsung oleh sang panglima Egyanus Kogoya. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan bahwa dari puncak-puncak gunung di Papua, KKB melihat seluruh gerak-gerik TNI Polri yang adalah teroris Indonesia. Hanya saja KKB kesulitan amunisi
sehingga tak bisa melakukan penyerangan secara rutin ke pos-pos keamanan yang dibangun Indonesia. Kami kekurangan amunisi, sehingga tidak bisa melakukan serangan secara terus-menerus, kata Sebisambo. Meski demikian, katanya, tapi KKB punya keunggulan lain, yakni memiliki fasilitas komunikasi yang terbilang handal. Oleh karena itu, kapan dan dimanapun para pemasok amunisi berada, mata-mata KKB dengan mudah menemuinya. Berdasarkan video yang viral di media sosial belakangan ini, pasukan Brewok dan Gondrong kini demikian menyatu dengan warga. Bahkan baru-baru ini, pasukan yang diberi gelar Setan Hijau tersebut berhasil membangun Honai perdamaian di daerah itu. Honai perdamaian itu dibangun bersama warga sipil, para tokoh pemuda, juga tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dengan sangat menyatunya warga sipil dan TNI Polri tersebut, KKB Papua justru bak cacing kepanasan. Dari video yang viral di media sosial, terlihat pasukan Brewok itu dekat sekali dengan masyarakat. Mereka saling berbagi makanan, pakaian, dan lainnya. Tak diketahui persis pada lokasi mana video tersebut diabadikan dan kapan kebersamaan antara warga dan pasukan Brewok itu tercipta. Namun dari gambar yang ditampilkan, terlihat jelas betapa dekatnya prajurit TNI Polri itu dengan warga Papua yang berada di Kabupaten Nduga. Namun dari balik kedekatan prajurit dan warga itu, tertebar aroma lain bagi Panglima Egyanus Kogoya. Sang Panglima ini dikabarkan semakin cemas, sebab ruang geraknya makin sempit semenjak hadirnya pasukan Brewok dan Gondrong yang ada di tanah Ndugama itu. Tak hanya keberadaan para prajurit tersebut, tetapi banyaknya anggota yang diterjunkan ke Nduga pun jadi masalah tersendiri bagi Egyanus Kogoya yang merupakan Panglima TPNPB Kodap 3 Ndugama itu. Kesulitan yang dihadapi sang jenderal KKB adalah pertama, sulitnya mereka keluar masuk kampung sekedar mencari tambahan bahan makanan. Kedua, semakin sulitnya mereka mendapatkan amunisi sebagai bekal utama dalam melancarkan perjuangan. Pasalnya, aparat keamanan semakin ketat melakukan pengawasan pada pintu keluar masuk kampung di Kabupaten Nduga. Ketiga, semakin banyaknya tokoh KKB yang kembali ke pangkuan NKRI. Ini juga tak luput dari peran Satgas Operasi Damai Kartens di Nduga. Sehingga terbetik kabar kalau Egyanus Kogoya kini diserang penyakit stres dalam menghadapi fakta tersebut.